Sinepot, cerita di balik layar, suara di balik film. Hai hai hai. Kita dari Sinepot, cerita di balik layar, suara di balik film. Oke, gua Bagus. Gua Arina. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas Sinepot ini kan bagian dari Cinemain ya. Betul Cinemain banget. tuh sebenarnya apa ya? Jadi Cinemain itu terbentuk pada kita semester 6 ya. Oke, Semester 6 benar, kan benar, kita benar. ada kelas yang mengharuskan bikin-bikin film. Jadi daripada kita bingung-bingung, pusing-pusing mau namain apa, terbentuklah Cinemain. Oke, jadi berarti Cinemain ini pemfokusan kita di perkuliahan. Karena dulu pemfokusannya ada dua ya, Rin ya. Betul. Ada di broadcasting dan juga Di PR. di PR public relation. Nah, kita ngambil di broadcasting, dan di broadcasting ini kita beranggotakan 10 orang ya untuk saat Bener ini ya. Jadi Cinemain ini berisikan 10 orang nggak sih? Benar. Iya, jadi daripada kelas kita mati ini ya, kayak hening-hening aja, jadi kita mending kita hidupin aja ya, betul. Kita bikin project-project yang banyak banget. Nah, kebetulan project kita juga udah banyak banget di Instagram, jadi kalau kamu mau nonton-nonton boleh banget. Nah, sebelum kita nyampe situ, kita perkenalin anggota dulu kali ya. Boleh Betul. Nah, jadi di Sinepot maupun di Cinemain ini ada teman-teman kita ini di balik layar nih, sesuai dengan tagline-nya ya. Yang pertama nih ada Kamelia, lalu ada Kak Haura, ada Angga, ada Amal, ada Divya, ada Apri, Dan juga ada Danu. dan juga kita ketinggalan Bang Faisal. Bang Faisal juga Iya. ada. Oke. Dan juga kita nggak terlepas sama dosen kita nih yang paling keren, Jos lah. Sama Bapak Wahyu Firdaus. Jadi beliau yang mendampingi kita dan membina kita untuk project-project di Cinemain ini. Betul banget ya. Tepuk tangan dulu nggak sih ya? Lanjut. Oke, lanjut. Tadi kan mengenai bahas-bahas project nih, Iya, di betul. IG ya nggak sih? Untuk project-projectnya nih, boleh banget disepil-sepil sedikit nih ke teman-teman kita. Mungkin ada beberapa teman kita nih yang belum tahu mengenai project-project Cinemain itu apa aja sih? Gitu. Karena di awal kan kita diberikan tugas film ya. Daripada film itu tok cuma menjadi tugas, akhirnya kan kita ngebentuk Cinemain ini kan. Nah, jadi film pertama yang kita buat ini berjudul Kultus. Kultus. Nah, untuk Kultus sendiri itu sistemnya bagaimana? Untuk Nah, genre, terus teknik kamera? Untuk genrenya ini di film Kultus ini horor dan mockumentary kayak gitu. Jadi mockumentary ini penggabungan fiksi dan juga dokumenter kayak gitu. Dan buat teknik kameranya nih juga cukup unik di film berikut. Jadi di film Kultus ini kita pakai teknik yang namanya POV ya. Jadi betul. Jadi si pemain atau aktor utamanya ini handheld kamera di tangan. Jadi biar audiens nih atau penonton yang nontonnya bisa ngerasain, oh jadi gini tuh rasanya kalian main film Kaget gitu, takutnya. gemeternya kayak gitu. Jadi 11-12 lah ya kayak kalian kalau pernah nonton di film Paranormal Activity kayak gitu. Seperti itu. Nih, buat kamu yang belum nonton film Kultus kita, kamu bisa nonton di YouTube kita ya. Betul. YouTube Cinemain. Kamu Betul. bisa buka aja, kamu klik yang Kultus Cinemain itu udah langsung keluar. Iya, betul Gitu. banget. Nah, gini, Bagus sendiri kan sebagai aktor utamanya Iya, betul. nih ya. Boleh banget dong ceritain sedikit Oke. mengenai pengalaman saat kamu bikin film, saat lu bikin film gitu, apakah ada kendala, apakah ada kejadian-kejadian yang lainnya. Oke. Boleh banget nih, di-spill sedikit nih biar tahu alur ceritanya. Karena kita di sini masih awal ya buat film ya. Kita semuanya juga masih awal. Mungkin ada beberapa yang udah pro ya membuat film ataupun teknik-teknik kamera. Buat gua sendiri pas jadi peran utama atau aktor sih yang pasti di mimik wajah gua ya. Yang mana walaupun muka gua mungkin gak kelihatan banget, di situ pun sesekali kamera ngadep di gua kayak gitu. Jadi itu lu harus fokus apa scene-nya apa, mungkin pas lagi tegang lu harus tegang, tiba-tiba lu seneng, lu harus seneng, dan itu sih PR-nya kayak gitu. Oke, hal yang paling sulit nih yang lu peranin di main film Kultus itu apa sih? Kayak adegan-adegan apa gitu yang bikin lu, anjir gua nggak bisa gua. Ada satu adegan di Kultus ini yang gua tektokan sama peran lain itu, sama aktor lain, di mana aktornya ini harus ada scene muntahin gue mungkin di situ ya. Ada sih muntahin gue ya. Jadi itu
Lu awal main film lu udah dimuntahin tuh kayak geli anjir. Coy. Itu real ya, Real. ke badan, Bener-bener itu bener-bener tuh muntahan dari mulut aktor lain dimuntahin ke gua ini. Sebel. Ya, daripada kalian penasaran, nih kamu nonton aja deh buruan. Iya bener-beneran. Terus pengalaman di balik layarnya nih gimana nih? Kalau Apa ada kayak orang-orang pada marah-marah, terus kayak perlengkapan-perlengkapan yang kurang-kurang atau bagaimana, boleh banget mungkin diceritain nih buat teman-teman pada tahu nih di balik layar itu kayak gimana sih kekeruhannya? kalau dibuat film sih untuk masalah lokasi syuting itu masih aman. Mungkin buat di peralatannya juga kan kita namanya baru awal film nih. Jadi dibilang kita alatnya masih seadanya, belum maksimal banget. Walaupun sudah kita maksimalkan ya, kita cari sana sini mungkin di situ sih kayak mungkin kekurangan lighting, lalu juga ada miskom di mic-nya nih. Karena kan kita pakai mic boom juga pas itu. Jadi kadang kali kita harus retake ulang karena ada masalah di audionya sih. Iya. Kalau misalnya gue balik nanya nih, lu kan sebagai art nih. Nah, lu di film Kultus ini, di art ini kayak gimana nih? Ada sebenarnya ya, gue tuh nggak begitu paham mengenai art. Terus juga pertama kali ya gue terjun ke dunia perfilman, gue nggak tahu mana itu artnya, job desk-nya apa, kerjanya apa, kan gue nggak tahu ya. Terus waktu pertama kali itu hal yang bikin gue kaget. Sebenarnya gue waktu dia dimarahin itu adalah karena gue ngelakuin kesalahan, ya harusnya kan kita lihat tata ruangan biar vibesnya apa, vibesnya atau suasananya ya di ruangan itu jadi kayak horor. Terus gue malah rebahan kayak ya udah, gue diomelin, dimarah-marahin. Nah tapi ya gue ambil hikmahnya aja dah ya. Gue ambil hikmahnya tuh setelah kejadian itu ya udah deh, gue ngelakuin semuanya. Tapi lu sampai nangis nggak di situ? Hampir nangis. Hampir nangis. Iya. Gue mau pulang aja, gue gitu. Yang penting lu nggak trauma ya, tetap lanjut ya filmnya, profesional harus profesional kayak gitu. Memang selesai sampai di akhir di Alhamdulillah ya. Sebelum hari hanya gitu. Nah itu film pertama kita tuh namanya Kultus. Lalu kita lanjut ada aja. project film kedua juga ya? Oke, bener banget. Kita ada project film kedua ini. Nah kebetulan Bagus ini guys sebagai sutradara, sebagai penulis dan juga sebagai aktor. Betul. Apakah ada kendala-kendala gitu kalau kau bikin-bikin film, terus bikin-bikin apa, ketik-ketik naskah gitu, gimana? Jadi yang pertama kita kenali dulu nih ya. Kita filmnya ini judulnya Untuk Satu Nama. Untuk Satu Nama. Jadi sinopsisnya ini di film Untuk Satu Nama menceritakan seorang pasangan yang belum bisa move on nih ceritanya. Nah, jadi yang belum bisa move on-nya ini si ceweknya mah udah move on dan udah punya pasangan. Cuman di sini dari si lakinya bertekad untuk tetap menunggu pasangannya ya. Bener, itu dia nunggu ya cukup waktu yang lama ya. Mungkin lu bisa lihat aja nanti endingnya gimana, apakah dia emang bisa balik bersama ataupun emang takdir nggak bisa bikin bersama lagi ataupun ada hal lain. Kalian bisa langsung nonton aja nggak sih Untuk Satu Nama di YouTube ya, Sinemain kayak gitu. Nah gini Gus, lu kan sebagai sutradara ya. Kenapa lu harus membuat judul film itu Untuk Satu Nama dengan dengan seorang laki-laki yang belum move on? Itu nggak tahu dapat referensi atau dari pengalaman pribadi atau pengalaman dari sahabatmu? Ini mungkin gue referensi dari film-film gue yang pernah gue tonton juga, terus juga ada referensi dari teman-teman gue yang kadang suka nyeritain lah gimana kisah dia tuh gimana kayak gitu. Jadi gue combine aja dan jadilah film Untuk Satu Nama ini kayak gitu loh. Nah, kayaknya seru banget gak sih? Jadi kalian wajib banget buat nonton deh. Iya, apalagi buat orang-orang yang belum move on nih sama pasangannya, masih bingung rutenya gimana, mungkin lu bisa sama kali ya ceritanya sama di film ini. Lu bisa langsung nonton aja nggak sih? Di YouTube kita ya, di Sinemain sudah ada 2 project Kultus dan juga Untuk Satu Nama. Nah, selanjutnya kita kan mau bikin project juga. Selain bahas project lagi, pengalaman dulu deh, pengalaman Untuk Satu Nama nih di balik layar, apa ada kendala-kendala, apa aktor-aktornya ada yang telat, ada yang memang nggak sesuai, atau ada alat-alat yang bagaimana kayak film Kultus sebelumnya. Apakah lebih prepare dari Untuk Satu Nama atau dari Kultus lebih prepare yang mana nih? Kalau misalnya di film Kultus kan itu bisa dibilang waktunya lebih banyak di Kultus. Cuman di Untuk Satu Nama ini emang kita mepet project, kita mepet deadline.
Jadi kita cuman bisa sekitar 4 minggu sampai 5 minggu. Nah, dibilang kan kita tadi P2K nih. P2K itu kan cuman mahasiswa yang bisa di hari Sabtu dan Minggu aja karena di weekday itu full kerja ya. Oh enggak, tapi kalau kita kelas karyawan cuma masuk minggu Iya, aja. di minggu aja. Jadi Sabtu masih ada free lah ya, senggang. Nah, Iya. jadi buat untuk satu nama ini bisa dibilang kita cuma ketemu ataupun produksi 4 sampai 5 kali pertemuan 4 ya. sampai 5 kali. Betul, Dan jadi- menghasilkan film yang durasinya lumayan panjang Lumayan ya. panjang ya. Jadi mungkin itu yang pertama karena di sesi waktunya kita mepet. Lalu yang kedua ini bisa dibilang karena mepet, jadi bikin skripnya itu cuma 1 mingguan. Bikin skripnya cuma 1 mingguan, dan itu di dalam skripnya kita bisa dibilang bikin aktor dan aktrisnya ini berjuang lebih hebat ya. Karena di dalam skrip ini banyak yang namanya improvisasi, seperti cuma dijelaskan nih di dalam skrip ini. Coba tolong dong lu bikin adegan marah sambil ditampar lawan jenis lu, Waduh. lawan main lu sambil nangis-nangis kayak gitu. Nah, Aduh, di situ itu sakit banget sih. itu jadi momen lucu juga walaupun gue yang sebagai sutradara kena omel juga ya. Jadi itu kejadian, gue spill sedikit ceritanya. Jadi si pemain lakinya ini bikin masalah lah sama si ceweknya ini. Lalu si ceweknya ini mungkin melepaskan amarahnya kali ya, Dengan cara nampar. nampar. Tapi karena di skrip itu emang cuma yaudah lu improve. Jadi akhirnya Kebanyakan improve, kasihan. 6 kali kalau nggak salah tuh kena gampar ya. Aduh, kasihan banget sih ya itu ya. Ya. Tapi ya untungnya berjalan lah sesuai dengan yang udah di planning Ya, ya. betul. Jadi buat kamu yang mau nonton atau kau penasaran dengan adegan tamparnya kok bisa sih sampai berkali-kali ya, boleh langsung ditonton aja. Oke. Next, kita lanjut ke Film. project ketiga. Oke. Nah, di film Gimana ketiga tuh? ini kita masih dalam masa proses ya, Proses. produksi lah ya. Hah? Jadi gue bakal spill di film ketiga ini kita ngebahas tentang detektif ya. Detektif. Nah, detektifnya ini ngapain? Detektifnya ini 2 orang kepolisian dari kepolisian yang lagi nguak kasus yang nggak wajar nih. Nggak wajarnya ini jadi ada pembunuhan secara tidak beraturan. Jadi ini si pembunuh ini bisa dibilang masih nggak tahu ya tahu. motifnya apa kayak gitu. Motifnya apa. Tapi mungkin untuk info lebih lanjutnya kan ini masih dalam tahap bikin Betul, film betul, ya. masih Buat proses ya. kamu yang masih mau kepo-kepoin, mau lihat project film ketiga kita selanjutnya apa, kamu bisa langsung follow aja IG kita. Nama Betul banget. IG-nya sama Cinemain. Betul. Ya, kalau kamu mau boleh langsung di follow aja seperti itu kakak. Nah, nanti pasti bakalan ada updatean terus dari IG ataupun TikToknya Cinemain, dan nanti Betul. kita bakalan nguploadnya di YouTube. Kayak Kita gitu. spill sedikit demi sedikit lah ya, Oke. Biasti, untuk mengenai project-project selanjutnya. Oke, nggak berasa nih ya, kita udah cukup lama nemenin Betul. kalian untuk ngobrol-ngobrol. Jadi daripada kau penasaran mengenai film-filmnya, kau boleh follow dulu IG kita. Dan jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Cinemain. Cinemain, karena memang filmnya nanti akan ditayangkan di YouTube. Oke, aku Rina pamit undur diri. Gua Bagus pamit undur diri. Kita dari Cinepot, cerita di balik layar. Suara di balik film. Bye bye.